Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Exol Kosano. Sekarang saya telah duduk di kelas 11 IPS 4. Saya di sini ingin memberi pokok bahasan tentang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Memahami tentang satu, tujuan bangsa Barat ke Nusantara. Dua, jalur yang digunakan bangsa Barat ke Nusantara. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sejak dahulu, Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa asing, terbentang di antara dua samudra dan dua benua. Telah dijadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang berlimpah. Ditambah lagi, Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa Barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Selain negara, karena daya tarik Indonesia merupakan hasil rempah-rempah terbaik dan terbesar, ada beberapa faktor lainnya yang mendorong bangsa Barat untuk datang ke Indonesia, yaitu motivasi 3G, yaitu God, Gospel, dan Glory. Revolusi industri dan dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Motivasi 3G. God bermakna bahwa bangsa Barat menginginkan kekayaan melalui penjajahan. Tujuan yang lain yaitu ingin memperluas kekayaannya, yaitu agama Nasrani di Asia. Ada beberapa bangsa Barat yang datang ke Indonesia, antara lain Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis. Bangsa Portugis melakukan ekspedisinya pada tahun 1486, dipimpin oleh Bartholomeus Dias dengan menyusuri pantai barat Afrika. Tujuan besarnya ke India, namun gagal. Alfonso de Alquerri berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511. Kemudian Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, bangsa Portugis di bawah pemimpinan Antonio de Apui dan Francisco Heseo berhasil mencapai dan sampai di Maluku dan menjalani hubungan dagang. Bangsa Spanyol. Pada tahun 1522, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian de Cano tiba di Maluku. Spanyol selanjutnya menjalani hubungan dagang dengan Tidore yang menyebabkan persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku memanas. Akhirnya pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Tidore dan Ternate. Bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu Spanyol. Pertempuran dan persaingan di antara Portugis dan Spanyol berakhir setelah keduanya menyepakati perjanjian Zaragoza pada tahun 1534. Bangsa Belanda. Kedatangan Belanda dimulai pada tahun 1595, menyusuri ujung selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda tiba di Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Tahun 1602 diakhirinya Fox atau
Serikatan Perusahaan Dagang Belanda. Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka dan membujuk penguasa Banten untuk mencabut izin. Yang selanjutnya adalah bangsa Inggris. Ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris dipelopori Prancis, Drake dan Thomas Cavendish yang berlayar mengitari laut yang ditemukan oleh Magalhaes pada tahun 1957. Inggris berhasil mempelopor rempah-rempah dari Ternate dan membawanya ke Inggris melewati Samudra Hindia. Melalui Persekutuan Dagang EIC atau East Indian Company, Inggris berhasil menjadi salah satu negara penjajah dengan daerah jajahan terluas di Asia. Penjajahan samudra dan kronologi kedatangan bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa Barat, atau jalur datangnya bangsa Barat. Portugis dipimpin oleh Bartholomeus Dias berangkat dari Lisabon, Portugis pada bulan Agustus 1487. Ketika sampai di ujung selatan benua Afrika, kapal Dias terkena badai topan. Setelah badai reda, Dias kembali ke Portugis oleh Dias dan rombongan. Ujung selatan benua Afrika dinamai Tanjung Badai. Namun, Raja Portugal João II mengganti namanya menjadi Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope karena untuk menghilangkan kesan menakutkan, dan tempat tersebut dianggap memberikan harapan bagi bangsa Portugis untuk menemukan Hindia. Vasco da Gama. Pada tanggal 8 Juni 1497, Raja Portugis Manuel I memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Dias. Ekspedisinya dilakukan dengan menyusuri laut sepanjang pantai barat Afrika. Dalam pelayarannya, Vasco da Gama sempat disinggah di pantai Afrika Timur. Atas petunjuk seorang Moor, da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Perjalanan Vasco da Gama tiba di Calcutta pada tanggal 22 Mei 1498. Di Calicut, Vasco da Gama berupa mendirikan pos perdagangan. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis dan sebagian dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Atas kesuksesannya tersebut, Vasco da Gama diangkat menjadi pemimpin untuk wilayah Goa. Alfonso de Alquerri. Dengan armada lengkap, Alfonso de Alquerri berangkat untuk menguasai Malaka. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka. Dengan demikian, kekuasaan Portugis semakin mendekati Kepulauan Nusantara. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui tempat buruannya, yaitu mutiara dari timur, yakni di Kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku. Belanda pada tahun 1594, seorang pelaut Belanda bernama Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur
atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Karena keyakinannya bahwa bumi bulat, maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di timur. Ternyata Beers tidak begitu mengenal medan. Ia gagal melanjutkan perjalanannya karena kapalnya terjepit es, mengingat air dari kutub utara sedang membeku. Beers berhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya atau di sekitar Rusia. Ia berusaha kembali ke negerinya, namun ia meninggal di perjalanan. Pada tahun 1595, pelaut Belanda yang lain, yakni Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser, menemui pelayaran dan memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam melakukan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. De Houtman mengambil jalur laut yang sudah bisa dilalui orang-orang Portugis. Tahun 1596, De Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Meski selama perjalanan harus berusaha payah menghadapi banyak hambatan, ia dan armada mendapat daerah di Banten. Ekspedisi berikut segera dipersiapkan untuk kembali menuju ke Pulau Nusantara. Rombongan kali ini dipimpin antara lain oleh Van Humstek. Tahun 598, Van Humstek dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Dari kajian menurut buku tersebut, dari dua tentang tujuan bangsa Barat ke Nusantara dan jalur yang digunakan bangsa Barat ke Nusantara, saya memiliki kajian sendiri. Yang pertama, menghayati jati diri manusia sebagai agent of change di bumi dengan cara menata lingkungan yang baik guna memenuhi kesejahteraan lahir dan batin. Terus berinteraksi dan berinovasi demi kemajuan bangsa. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia. 2. Meneladani sikap dan tindakan cinta damai, sportif dan proaktif. Cepat tanggap dan merespon suatu kejadian. Tidak menyalahkan, menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat. Tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan tindakan kita sendiri. Mewujudkan sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan. Menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Melacak kronologis kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Barat di Indonesia dan menjadikannya dalam bentuk cerita sejarah. Analisis mengetahui latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kronologi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kesimpulannya adalah kedatangan bangsa Barat ke dunia timur terjadi karena beberapa faktor, di antaranya karena ditutupnya bandar
Konstantinopel oleh pemerintah Turki Utsmani, dan adanya semangat God, Glory, dan Gospel. Kehadiran bangsa Barat di dunia Timur terjadi karena mereka sangat membutuhkan rempah-rempah sebagai penghangat tubuh, mengawetkan makanan sekaligus sebagai lambang status seseorang. Faktor penyebab kedatangan bangsa Barat menarik untuk dipelajari, karena dari kedatangan bangsa-bangsa di Eropa ini mampu mengubah wajah Indonesia dari negeri yang terbelakang menjadi negeri yang sedikit agak maju. Demikian penjelasan dari saya. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.